Halo semua, perkenalkan saya Batar Robert Simbolon dengan ujung NIM 008 akan melakukan review paper untuk menyelesaikan tugas Machine Learning L1 dengan dosen pengampu yaitu Budian Palupi. Saya akan masuk ke bagian review paper pertama dengan judul jurnal Optimizing Crop Recommendation System Using Machine Learning Algorithm atau optimasi sistem rekomendasi tanaman menggunakan algoritma machine learning. Teorinya yaitu latar belakang masalah penelitian ini adalah tantangan besar dalam pertanian India yang masih sangat bergantung pada metode pertanian tradisional. Metode tradisional ini seringkali tidak presisi, menyebabkan pemilihan tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, yang pada akhirnya berujung pada penurunan hasil panen dan kerugian finansial. Machine learning telah muncul sebagai solusi potensial untuk menciptakan sistem rekomendasi tanaman yang cerdas. Namun banyak model ML, khususnya seperti SFM, atau super vector machine yang memiliki kinerja yang sangat bergantung pada pengaturan hyperparameter internalnya. Peneliti menyatakan bahwa pemilihan hyperparameter yang optimal atau kurang baik adalah alasan utama mengapa akurasi model SVM seringkali tidak memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menyelesaikan masalah tuning atau penyetelan parameter tersebut. Kita masuk ke bagian ketiga yaitu metode. Yang pertama yaitu Supiakato Dataset. Penelitian ini menggunakan dataset pertanian publik yang terdiri dari 2.200 instans atau baris data. Dataset ini memiliki 8 fitur atau variabel utama yang digunakan untuk prediksi, yaitu diantaranya ada rasio nitrogen, fosfor, kalium, dan dalam tanah, serta data iklim yaitu suhu, kelembapan, pH tanah, dan curah hujan. Target prediksi adalah 22 jenis tanaman yang berbeda. Cara kerja prosedur yang pertama yaitu adalah model dasar. Peneliti pertama-tama melatih model super vector machine standar pada dataset sebagai baseline. Lalu yang kedua, model optimasi. Dua algoritma meta-heuristik hybrid kemudian diimplementasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah SVM plus PSO atau Particle Swarm Optimization digunakan untuk mencari secara otomatis kombinasi hyperparameter SVM terbaik. Lalu yang kedua ada SVM plus SFLA atau Sample Frog Leaping Algorithm juga digunakan untuk tugas yang sama sebagai pembanding kedua. Lalu yang terakhir, evaluasi. Akurasi dari ketiga model, SVM standar, SVM plus SFLA, dan SVM plus PSO. Kemudian dibandingkan untuk menentukan metode mana yang paling unggul. Lalu kita masuk ke bagian keempat, yaitu hasil penelitian dan analisa. Hasil penelitian secara jelas menunjukkan bahwa optimasi hyperparameter memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Yang pertama yaitu akurasi SPM standar. Model dasar tanpa optimasi hanya mampu mencapai akurasi 96,13%. Lalu yang kedua akurasi SPM plus SFLA yang meningkatkan akurasi menjadi 97,27%. Lalu yang ketiga akurasi SPM plus PSO memberikan hasil tertinggi mencapai akurasi 98,64%. Paper ini menyimpulkan bahwa model hybrid SPM plus PSO adalah pendekatan yang paling superior untuk tugas rekomendasi tanaman pada dasar ini. Ini membuktikan bahwa algoritma metaheuristik, khususnya PSO, adalah alat yang sangat efektif untuk menyempurnakan model SVM, mengubahnya menjadi prediktor yang lebih andal dan akurat untuk aplikasi pertanian presisi. Oke, selanjutnya saya masuk ke review paper 2 dengan jurnal Enhancing Feature Optimization for Crop Yield Prediction Model atau meningkatkan optimasi fitur untuk model prediksi hasil panen. Lalu yang kedua masuk ke bagian teori yaitu teori atau latar belakang. Prediksi hasil panen yang akurat adalah pilar penting untuk ketahanan pangan nasional dan perencanaan ekonomi. Tantangan utama dalam pemodelan machine learning untuk pertanian adalah data yang bersifat high dimensional atau memiliki sangat banyak fitur. Seringkali dataset agronomi mencakup puluhan variabel seperti cuaca, tanah, pupuk, dan lain-lain yang tidak semuanya relevan. Adanya fitur yang tidak relevan atau redundan, ini dapat menyebabkan kutukan dimensionalitas yang justru menurunkan akurasi model, memperlambat waktu pelatihan, dan membuat model terlalu kompleks. Oleh karena itu, fitur selection menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi dan hanya menggunakan variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil panen. Lalu selanjutnya masuk ke bagian metode, dengan yang pertama itu adalah dataset yang digunakan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan dataset hasil panen yang memiliki dimensionalitas tinggi, yang umum dalam studi agronomi. Lalu yang kedua, kita masuk ke cara kerjanya. Ada 4, yaitu yang pertama, algoritma optimasi. Fokus utama penelitian ini adalah genetic algorithm
atau algoritma genetika. GA digunakan bukan untuk mengoptimasi model, melainkan untuk mengoptimasi input data. Lalu yang kedua, proses seleksi fitur. GA bekerja dengan menciptakan populasi solusi, di mana setiap individu adalah representasi dari satu set kombinasi fitur. Misalnya, fitur 1,3,5 versus fitur 2,4,6. Lalu yang ketiga adalah fungsi fitness. Setiap individu dievaluasi kebugarannya dengan cara melatih model ML menggunakan set fitur tersebut dan mengukur akurasinya. Lalu yang terakhir yaitu evolusi. Melalui proses evolusi, seleksi crossover, dan mutasi, selama beberapa generasi, GA secara otomatis akan konvergen pada satu set fitur atau individu terbaik yang menghasilkan akurasi prediksi tertinggi. Lalu hasil penelitian dan analisa. Enhanced Genetic Algorithm yang diusulkan terbukti berhasil secara signifikan mengurangi jumlah fitur yang diperlukan. Dengan mengidentifikasi dan membawa fitur-fitur yang tidak relevan atau redundan, didapatkan dua hasil yaitu peningkatan akurasi. Model machine learning yang dilatih hanya menggunakan subset fitur yang telah dioptimasi oleh GA, yang menunjukkan peningkatan akurasi prediksi yang signifikan dibandingkan dengan model yang dilatih menggunakan seluruh fitur. Lalu efisiensi selain akurasi, model yang dilatih dengan fitur yang lebih sedikit juga menjadi lebih efisien, membutuhkan waktu komputasi yang lebih cepat. Paper ini menyimpulkan bahwa optimasi pada tahap pre-processing data, khususnya fitur selection, menggunakan GA, adalah strategi yang sangat efektif. Ini membuktikan bahwa kualitas dan relevansi data atau fitur seringkali lebih penting daripada kuantitas data mentah untuk membangun model prediksi hasil panen yang akurat dan efisien. Selanjutnya saya masuk ke bagian review paper ketiga, yaitu dengan jurnal perbandingan algoritma SVM dan SVM berbasis particle swarm optimization pada klasifikasi beras Mekongga. Masuk ke latar belakang, yaitu kontrol kualitas beras sangat penting dalam industri pertanian. Proses manual untuk mengklasifikasikan beras, misalnya memisahkan beras utuh, beras patah, beras kepala, dan butir kapur, bersifat sangat lambat, melelahkan, dan tidak konsisten antar operator. Penggunaan computer vision atau pengolahan citra dengan support vector machine adalah solusi modern. Namun SVM memiliki kelemahan besar. Yang pertama yaitu kinerjanya sangat sensitif terhadap pengaturan hyperparameter kernel RBF, yaitu parameter C atau cost dan gamma. Jika kedua parameter ini tidak diatur dengan benar, akurasi SVM akan sangat buruk. Penelitian ini mencoba mengatasi masalah tuning parameter SVM ini menggunakan PSO. Selanjutnya saya masuk ke bagian metode, dan dataset yang digunakan adalah 288 citra beras Mekongga yang telah melalui pre-processing untuk mengekstraksi 8 fitur morfologi seperti area, perimeter, convex area, eccentricity, major axis, minor axis, solidity, dan equivalent diameter. Data ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu beras utuh, beras patah, beras kepala, dan butir kapur. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama, model baseline. Peneliti melatih model SVM standar menggunakan library libSVM dengan parameter default C sama dengan 1 dan gamma sama dengan 1. Yang kedua, lanjut ke bagian model optimasi. Peneliti mengimplementasikan model hybrid SVM plus PSO, yang mana algoritma PSO ini ditujukan untuk secara otomatis mencari dan menemukan nilai C dan gamma terbaik yang menghasilkan akurasi klasifikasi tertinggi. Lalu terakhir yaitu evaluasi akurasi dari kedua model SVM standar versus SVM plus PSO dibandingkan secara langsung. Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian hasil penelitian dan analisa. Hasil perbandingan menunjukkan perbedaan kinerja yang sangat dramatis dan signifikan. Didapat dua hasil yaitu sebagai berikut. Akurasi SVM yang standar atau default. Model SVM yang menggunakan parameter default dengan C sama dengan 1 dan gamma sama dengan 1 memiliki kinerja yang sangat buruk dengan akurasi hanya 46,67%. Lalu hasil yang kedua yaitu akurasi SVM plus PSO. Model SVM yang hyperparameternya telah dioptimasi oleh PSO berhasil mencapai akurasi 70,83%. Diperoleh kesimpulan yaitu paper ini memberikan bukti kuat bahwa optimasi hyperparameter bukanlah sekadar tambahan untuk SVM, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam kasus ini. Peningkatan akurasi sebesar 24,16% menunjukkan perbedaan antara model yang gagal total, akurasinya kurang dari 50%, dan model yang fungsional, yang akurasinya lebih dari 70%.
WSO terbukti sukses mengubah SPM dari model yang tidak dapat digunakan menjadi klasifikasi yang berharga untuk kualitas beras. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari review paper saya ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.